Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas kendala ya, kendala toko offline. Jadi tadi itu Sirtiman ya berkunjung ya ke toko temen ya. Ya karena dia itu toko komputer, jadi dulu Sirtiman ya sering upgrade sama dia gitu. Nah, dia ada kendala ya kayak ya kekurangan tenaga dan ya harus apa sih kalau belanja itu ya harus tutup dulu dan lain-lain ya karena orangnya kekurangan tenaga gitu ya. Nah, di sini Sertiman ya coba ya mencari solusi gitu sambil tadi disuruh gantiin pas dia belanja yang seharusnya tutup. Ya udah Sertiman gantiin sebentar deh gitu. Jadi solusinya itu Sirtiman ya ada pendapatnya. Kalau ada pendapat ya mungkin ya ini bisa dicoba, cocok atau enggak ya itu terserah deh, terserah keputusan dari yang punya usaha gitu. Ya misalnya kalian punya kendala, punya toko dan harus standby ya dari pagi, buka pagi sampai malam. Itu harus diperhatikan sip-sipan ya, sip-sipan. Soalnya ya dulu Sirtiman aja ya pernah jaga toko juga gitu, pernah jadi kepala toko juga dan sangat apa sih, sangat paham kalau jaga toko itu ya misalnya ya meskipun dulu itu di mall ya, toko itu kalau dari pagi ke sore itu seharusnya si pagi udah habis gitu. Kalau diterusin sampai malam, nah ini ada konsekuensinya kayak apa, faktor kelelahan, faktor daya tahan tubuh dan lain-lain gitu. Nah, di sini Sirtiman ini eh ya paling memperhatikan masalah makan dan kalau bisa dikasih suplemen kalau untuk tipikal toko yang buka dari pagi sampai malam seperti itu ya. Nah, kalau masalah tenaga ini kita emang harus apa ya, harus punya backup, rencana backup ya kalau yang satu sakit, ini yang satu harus standby. Nah, di sini emang ya kendala sih kalau nambah orang, kita harus keluar budgetnya berapa, gajinya berapa, komisinya berapa. Kalau misalnya ya cari solusi ya bisa-bisa aja kayak model toko tadi ya, toko yang teman punya Sirtiman ya karena Sirtiman lagi longgar waktunya, sekalian nunggu anak sekolah bisa mampir-mampir, bisa bantuin backup seperti itu. Ya makanya kalau nggak ada model seperti itu ya harus benar-benar diperhatikan gitu. Apalagi kalau ya faktor apa ya namanya orang yang jaga toko kadang kalau dia butuh keadaan mendadak kayak harus ke toilet atau harus sholat seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan keamanannya juga. Banyak namanya toko di pinggir jalan, ada pengamen-pengamen lewat, ada ondel-ondel lewat, ada ya pokoknya yang bawa-bawa karaokean lewat segala macam. Nah, itu harus diperhatiin. Ya terserah mau dipantau via CCTV atau gimana nambah budget ya cuma untuk mengurangi risiko gitu. Biasanya kalau dia lihat ada CCTV kan maling-maling kan ya jadi mungkin mundur tapi besok gue setiap hari lewat sini kalau ini ntar gue ditangkep seperti itu. Nah, lanjut ke masalah pendisplayan ya. Mungkin ya mungkin sekarang ya ya namanya yang megang toko ya kepala toko istilahnya punya visi beda-beda tentang pendisplayan. Dia pikir majang barang kiri kanan belakang udah gitu, mungkin ada etalase udah itu cukup barangnya masuk semua kelihatan semua. Nah, di sini Sirtiman kasih masukan apa ya, harus ngikutin trending yang toko-toko yang udah istilahnya populer ya kayak franchise seperti
Indomaret, seperti Alfa, seperti ya mungkin kayak fast food ya, McD atau Burger King juga. Nah, di situ dikasih kayak visualisasi gitu loh. Visualisasi biasanya dikasih monitor. Sebenarnya ini kayak kayak model kopi kenanga juga dikasih monitor. Padahal orang mau beli kopi gitu loh. Cuma dengan visualisasi itu dia ya membuat membuat apa sih, membuat semacam branding juga juga untuk ya kenyamanan biar orang tuh sambil ya nggak cuma bengong-bengong tapi matanya bisa melihat ya pemandangan juga, mungkin promo-promo yang ditawarkan semuanya jadi satu. Itulah pentingnya visualisasi. Jadi kalau misalnya punya toko, makanya sih Artiman kadang nyaranin ya ke monitor gede, gimana caranya deh biar yang datang itu ngelihat event-event atau apa atau rencana nanti ke apa ganti ganti musim, ganti misalnya ganti bulan seperti apa. Jadi ada gambaran. Ya mungkin dengan itu akan membuat orang itu bisa berkunjung ke situ lagi gitu loh. Jadi pelanggannya bisa balik lagi seperti itu. Itulah kekuatan kekuatan apa ya visualisasi seperti itu gitu. Nggak cuma kita promo tapi juga membuat pelanggan itu dapat informasi gitu. Nah, di sini emang kembali ke masalah kalau misalnya majang segala sesuatunya ya, majang TV atau majang monitor itu kembali ke masalah budget. Biasanya pada pada mikir bayar listrik, pada mikir ya cuma kalau misalnya pelanggan bolak-balik itu ya seharusnya listrik itu bisa bisa kebayar lah gitu. Listrik paling berapa sih gitu. Mungkin kalau nambah monitor TV mungkin nambah sekitar 20 atau 50 ribu seperti itu gitu. Ya seharusnya itu patut diperjuangkan seperti itu. Jadi bisa menambah ibaratnya promosional dari usaha seperti itu. Dan terakhir sih teman mau kasih apa ya? Kasih tips untuk kepala tokonya mungkin ya. Jadi kayak apa sih ngelihat karyawan yang sering nggak masuk. Ya bukan karyawan aja sih mungkin entah itu partner atau itu wakil atau kepala toko gitu atau orang yang dipercaya sering nggak masuk padahal orangnya udah dipercaya gitu ya. Ya paling Sirriman biar pertama ya ya yang jelas ada rapat khusus yang membahas tentang dan visi ini juga harus dikasih target gitu ya. Targetnya ini kalau kita ini juga ada kompensasi kalau kita mencapai target ini dapat apa nih gitu. Ya kayak target itu misalnya kalau udah target biasanya kan ada budget lebih. Nah, itu terserah mau dipakai. Ini jangan anggap remeh budget lebih gitu. Jangan cuma dapat duit untung masuk kantong aja udah gitu. Dengan budget lebih tadi sisain sedikit untuk seperti hal kayak mungkin rekreasi jalan-jalan untuk para tim seperti itu ya tim tokonya. Jadi dengan membuat acara seperti itu jadi apa ya merangsang mereka semangat datang tiap pagi yang tadinya malas-malasan ada apa untungnya buat gua gitu apalagi yang sistem bagi hasil seperti itu ya mungkin orangnya bukan dibayar sebagai pekerja. Nah, itu sistem bagi hasil ini ya kadang mereka berangkat juga ngongkos bensin sendiri ya segala macam kayak makan juga kadang ya kalau dikasih sama ini kadang mereka jajan sendiri seperti itu. Makanya dikasih satu ini berupa apa ya berupa hal yang benar-benar membahagiakan ya kalau bisa dicapai gitu. Makanya Sirtiman tadi sempat nyinggung ini kalau tak bikin ini dong target biar kalau target jalan-jalan ke Bali gitu ke Nusa Penida atau mana gitu ya pokoknya jalan-jalan ke Pulau Seribu atau kemana ini biar jadi rangsangan gitu. Ya terus kalau ada penghargaan bulanan lain kayak misalnya target bulanan timnya dikasih sesuatu lah dikasih semacam
apresiasi, trofi, atau ya hadiah sih, gift ya. Kalau di grup Sirtiman, grup karaoke atau grup musik, Sirtiman kasih gift biasanya seperti itu kalau rajin. Dan di sini ya emang harus apa ya, jadi pengusaha itu nggak cuma sekedar belanja dan jualan. Kita harus paham ya, ini timnya nih kalau lagi goyah begini jarang ada yang sering nggak masuk. Nah itu kita harus benar-benar ya jadi pelajaran lah gitu, jangan sampai kejadian, karena kalau ada yang nggak masuk ya itu berat gitu loh. Yang lain yang di situ pasti keteteran, malah kadang sampai tutup toko dan lain-lain, itu kehilangan omset lagi, sayang gitu. Sewa tempatnya udah mahal, ya sampai kehilangan omset seperti itu kalau sampai tutup gara-gara nggak masuk. Nah di sini sistemnya ya paling ya meskipun berupa teori, cuma ini layak dicoba gitu. Kasih target, pokoknya bikin target, bikin ya istilahnya ya kebutuhan sekarang ini orang nyamannya berapa sih gitu. Ya kalau misalnya UMR-nya segini, oke lah mentokin di UMR misalnya 5 atau 6 juta gitu. Jadi setiap orang dapat segitu. Dan kalau ada sisanya bonus, nanti bonusnya bisa dibeliin. Kalau bisa bonusnya jangan duit ya. Duit itu apa sih? Duit itu cepet. Memang duit yang paling diinginkan, cuma cepet hilang gitu loh. Entah itu buat beli, entah itu buat apa. Bonus tuh yang benar-benar bisa dipakai, berguna, dan apalagi sampai berguna dan bermanfaat buat dia gitu. Jadi harganya itu melebihi dari duitnya sendiri. Mungkin kalau duit kita buat beli martabak habis gitu. Cuma kalau kita kasih berupa misalnya kayak ya mungkin ya yang murah, tapi yang apa sih, Sirtiman biasanya kasih kayak power bank seperti itu. Nah itu kan menolong misalnya dia lagi di jalan kehabisan baterai handphone, power banknya dipakai. Nah itu berjasa. Itu bulan depan dikasih lagi. Ya cari ide lah yang sesuai dengan kebutuhan timnya itu apa gitu. Jadi saat saat mereka ya itu jadi semangat seperti itu. Ide gitu loh. Nah di sini sentimen juga jangan capek ya mikirin ya kemakmuran buat timnya, itu jangan mikirin jualan maunya untung gede dulu, tapi timnya juga harus ya ditanya lah, ditegor maunya apa itu. Kalaupun kadang ya gimana ya, kadang orang tuh mau ngungkapin cuma kadang nggak enak kalau ditegur ditanya, makanya sebelum itu mendingan dikasih rangsangan aja deh biar jangan kejadian gitu, jangan kejadian malas, jangan kejadian ya tokonya bisa goyah atau sering tutup seperti itu. Makanya dibikin rencana kayak visi tadi. Visi bisa ditempel misalnya tahun depan kita mau ke Bali, tempel gambar itu tempat wisata Balinya mana, terus kasih visualisasi yang benar-benar apa sih, seakan-akan gua ini kita harus target pokoknya toko ini deh. Entah itu dikasih ya ornamen Bali kayak sarung hitam putih itu atau apa ya, terus dikasih wangi-wangian Bali apalah, mungkin setiap hari disemprot sesuatu yang bau-bau Bali seperti itu. Entah itu ya pokoknya gimana caranya deh, pokoknya setiap malam minggu makan yang ini Bali, pokoknya Bali 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 ya, itu tergantung dari ya pokoknya ayam goreng Bali apa Bali. Jadi ya otaknya tuh berkembang dan dia menangkap sinyal untuk segera ngejar itu target seperti itu loh. Ini kelihatannya teori ya, cuma patut dicoba gitu. Ya sebenarnya Sirtiman dulu juga udah pernah ngelakuin saat Sirtiman itu kecil gitu. Jadi karena kecil itu pengen banget beli PlayStation gitu ya. Sampai panjang gambar PlayStation posternya tuh, jadi ya setiap hari ngeliat ya entah itu ya pokoknya jadi ngejar gimana caranya beli, entah itu nabung, entah itu jualan apa, yang penting ya akhirnya PlayStation-nya kebeli. Dan itu benar-benar kayak mencapai target sesuai dengan apa yang diinginkan, karena pengen PS, terus visualisasinya juga ada ditempel di situ. Terus ya mungkin Sirtiman baca info tentang PS ini, baca di majalah ini, beli majalahnya dan lain-lain. Jadi ya terus
terus digodok gitu loh tentang PS itu. Nah untuk target juga silahkan dicari lah, nggak harus Bali tapi yang lebih dekat, yang penting visualisasinya gitu, visualisasinya yang bikin orang tuh benar-benar apa ya, kadang orang Bali canda kali gitu lah. Nah di sini kita harus benar-benar meyakinkan, entah itu ada sarung Bali, entah itu ada ornamen pernak-pernik Bali, kalau bisa bau Bali gitu aja deh. Gimana caranya cari. Nah di situ patut dicoba ya. Jadi semua yang ada di tim itu benar-benar optimal gitu. Ya mungkin di dalam perjalanan 3/4, aduh kayaknya nggak mungkin ke Bali kita akhir ini, akhir akhir tahun ini, karena targetnya kayaknya masih 3/4 jauh. Nah di sini pada rundingan gimana caranya impiannya tuh jangan sampai gagal gitu. Mereka pasti akan ngotak lagi biar gimana caranya biar omsetnya ini, entah itu mereka ya lebih promosinya, lebih ngubungin teman-teman lamanya, jadi gimana caranya biar barangnya laku, orang disuruh datang dan lain, biar pokoknya ke Bali deh itu, seperti itu. Nah disitulah yang menjadi kayak apa ya, kayak kayak ngebus ya, kayak ngebus tenaga, ngebus motivasi baru gitu. Nah justru tantangan seperti itu kayak aduh, kayaknya kita susah nih kembali kalau targetnya seperti ini. Ada ide lagi nggak? Nah itu biar mereka tuh keluar semua itu, dibanding yang nggak ada apa-apa, temboknya kosong, akhir tahun nggak ada apa-apa, yang ada pada ngeluh THR nggak dapat segala macem. Nah itulah, lebih baik dikasih satu visualisasi, satu target, satu yang harus benar-benar direnggut gitu loh, bonus yang jackpot yang harus ditantangan, istilahnya yang harus dituntaskan, seperti itu ya. Istilahnya mau gagal mau enggak, yang penting udah usaha, dibanding yang nggak ada apa-apa ya, cuma toko dan ya gitu-gitu aja. Ini mulai dibikin menarik ya, jadi ya masalah displayan, masalah sip-sipan, vitamin apa suplemen ya, timnya segala macam mulai dipikirkan biar fit, biar pikirannya tuh fokus, nggak mikirin yang hal yang negatif ya, drop mentalnya ini itu, jadi fokus ke depan, fokus ngembangin usaha, fokus tokonya besar, populer, laku keras, laris manis gitu. Jadi itu aja, semoga ya masukan dari Sirtiman bisa dicoba ya, semoga bermanfaat, semoga benar-benar terjadi gitu. Nah di sini silahkan kalau ada yang mau ditanya, kalau di kolom komentar guys ditulis. Dan jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.